Kedua, surat dari TPUA itu udah jelas. Ditujukan juga minta kehadiran Komisi 3 DPR RI, diminta dihadirkan pihak Kejaksaan Agung, diminta juga kehadiran dari Komnas HAM. Itu harus diundang semua. Jangan Egy sudahnya aja yang diundang. Egy juga lagi sakit, Bang Egy ini lagi sakit beliau nih. Sekarang masih terkapar di Rumah Sakit PRI Bogor. Jadi mohonlah dari kalau mau benar-benar kata Kapolri setuju secara terbuka, ya udah apa yang tersurat di permohonan TPUA itu ya dikabulkan lah, ini kan semua lah. Jelas TPU itu udah jelas minta Komnas HAM harus hadir, pihak Komisi 3 harus hadir, kalau Kejaksaan Agung hadir, bahkan dari apa lembaga PPATK apa perlindungan saksi, saksi dan korban juga diminta harus hadir. Jadi harus lengkap gitu loh. Kalau benar-benar pihak Mabes Polri ingin benar-benar mencari fakta yang sebenarnya, ingin menegakkan hukum yang sebenarnya. Itu saja sampai dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa ratusan universitas, tapi yang janggal Universitas UPP ini yang kita cari. Lanjut. Ya, ke barisan tambahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa TPUA tanggal 3 Juli yang tanggal 30 Juni yang lalu datang ke Barreskrim untuk dua hal. Yang pertama adalah bersama dengan Aliansi Advokat Bandung Bergerak melaporkan Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo ke Divpropam atas dugaan ataupun sekaligus persangkaan dari kita telah terjadinya apa yang disebut dengan obstruction of justice gitu atas pengumuman pada tanggal 22 Mei 2025. Jadi kalau Bang Hasinuddin tadi sampaikan abuse of power, saya kira bentuk konkret dari pelanggaran hukumnya adalah obstruction of justice. Jadi melanggar pasal 221 KUHP. Jadi itu delik. Jadi Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo melakukan tindak pidana, dan itulah yang dilaporkan oleh TPUA kemarin ke Propam Mabes Polri. Yang kedua, kami datang ke Karawasidik untuk menanyakan proses desakan gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA sejak awal 26 Mei, ya 22 Mei 2025 itu pengumuman. 26 Mei TPUA mengajukan keberatan atas pengumuman itu sekaligus meminta dilakukannya gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri 6 2019, dan itu berulang-ulang ditanyakan, dan terakhir jawabannya yaitu pada tanggal 30 itu juga gitu. Jadi pada siang harinya kita bertemu dengan Korwas, ya, pimpinan, salah satu pimpinan di Biro Wasidik, yaitu siangnya, sore atau malamnya kami sudah mendapatkan surat untuk gelar perkara khusus tanggal 3 Juli 2025, hari Kamis besok. Jadi begitu masalahnya. Persoalannya adalah bahwa tentu saja kami sejak awal sudah mengajukan dua ahli, ya, untuk ikut dalam proses itu, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Roy Suryo. Dan pada tanggal 30 Juni kemarin dalam pertemuan dengan Korwas Wasidik itu, maka kami sampaikan lagi dalam bentuk lisan, mohon dalam gelar perkara khusus agar diundang Dr. Rismon dan Dr. Roy itu, dan beliau mendengarkan itu, ya, mencatat itu. Tinggal masalahnya sekarang adalah mungkin aspek teknisnya. Kedua ahli kita ini kalaupun tidak ada undangan akan diajukan oleh TPUA dalam proses gelar perkara khusus itu, ya, karena itu adalah hak gitu kan.
pelapor atau pengadu untuk menyampaikan ahlinya. Dan juga tentu saja bisa kita tambahkan juga dengan kuasa hukum gitu ya, sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta dalam gelar perkara khusus itu. Jadi intinya kita mintakan kepada pihak Karawasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan itu adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat diikuti oleh masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup, hanya diketahui oleh sekelompok orang internal, dan itu pun hanya diumumkan begitu saja. Yang jelas itu adalah pelanggaran hukum, dan itu sudah kita adukan sebagai obstruction of justice. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus kalaupun kita nanti ikuti, maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan TPUA berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sehingga penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu dibawa ke ruang pengadilan, dan ujungnya Joko Widodo dihukum karena memang telah melakukan pelanggaran yang disebut dengan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu, pemalsuan gelar juga, dan penggunaan gelar palsu. Saya kira ini menjadi poin penting tuntutan yang dimintakan oleh masyarakat, oleh rakyat bangsa Indonesia melalui TPUA dan para praktisi hukum yang membersamainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firman ada cukup? Ya. Oh ya, oke. Ke Mas Roy gitu ya. Ini yang diteror gitu. Tapi khusus untuk Universitas Pasar Pramuka, saya tidak bisa komentar Mas. Saya tadi ini teman-teman saya lagi coba searching gitu ya. Berapa perguruan tinggi yang terdaftar Dikti, ada ratusan gitu ya. Kemudian mendapat penghargaan dan akreditasi. Tidak ada Universitas Pramuka. Mungkin karena keluarannya situ rata-rata pejabat gitu ya. Jadi agak susah nilai akreditasinya. Silakan, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perlu saya tandaskan terlebih dahulu, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang dipanggil, bukan dipanggil, diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami-kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya, jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Resmon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor. Selanjutnya ini yang penting, teman-teman sekalian, apa yang terjadi hari-hari ini, alhamdulillah, saya selalu menulis ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan-tangan Tuhan bekerja. Kehadiran atau kemunculan Pak Bitor Suryadi, tambah satu lagi, kemunculan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, itu bukan kebetulan begitu saja. Tapi beliau-beliau memang mengetahui. Dan ya terpaksa saya bocorkan sedikit, nanti malam jam 19 kami berempat akan tampil di satu TV. Ya, saya, Dr. Resmon, Pak Bitor Suryadi, dan Kolonel Sri Rajasa.
tampil di satu TV. Ya. Beruntung bagi TV tersebut, ya. Saya nggak perlu menyebutkan TV-nya ya, gitu. Tapi namanya acaranya Rakyat Bersuara. Tapi kalau diundang ke yang lain bisa juga. Kalau undang yang lain kami siap. Kebetulan saja yang beruntung yang pertama kali mendapat, karena pas Dr. Respon juga pas barusan berkendara sampai ke Jakarta kembali setelah dari Jogja, setelah dari Universitas Gadjah Mada yang benar, dan satu lagi nanti akan disampaikan Dr. Respon, satu hal yang sangat aneh. Universitas Gadjah Mada, alma mater saya sangat sedih melihatnya. Bagaikan kucing dikasih air semuanya. Didatangi humas, lari semua orang-orangnya. Didatangi pihak pimpinan, lari semua. Bahkan skripsi tahun 1985 hilang semuanya. Benar? Jadi bukan hanya terbakar, nanti ada cerita itu. Jadi dihilangkan atau disembunyikan. Kenapa saya bilang disembunyikan? Kalau disimpan, itu didatangi Pak Rismon, pasti diberikan. Ini nggak diberikan, ada aja, muter aja alasannya. Humas juga beralasan, kami jangan di-shoot. Kepala kami adalah data pribadi, katanya gitu. Come on gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar Pak Risman yang cerita. Ya. Nah, yang menarik adalah kenapa tadi Pak Sam menyampaikan tentang Pasar Pramuka dan kehadiran salah seorang yang nanti malam sebenarnya diundang, tapi yang bersangkutan tidak berani datang, yaitu Profesor P. Diundang, ya. Jadi TV itu mau cover both side, mau diundang. Tapi terus meminta Profesor P ini untuk datang, tapi terakhir saya dengar tidak bisa datang, dia menjawab dengan pasrah. Aneh, karena pada tanggal 6 Mei 2020 yang lalu, Profesor P itu mengirimkan, setelah tidak ada hujan, tidak ada angin, Profesor P itu mengirimkan WA kepada saya, dan saya sudah lama sekali nggak kontak dengan beliau, meskipun saya kenal dengan beliau, karena dulu beliau itu adalah sebelum menjadi wamen, adalah deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang bukan zaman saya, tapi zaman Pak Zainuddin Amali. Jadi 2 periode setelah saya. Tiba-tiba WA dan menyatakan atau menyampaikan, menyarankan kepada saya untuk berhenti melakukan investigasi. Agar apa? Agar keluarga saya damai dan tenang. Ini merupakan sebuah teror, meskipun teror dengan bahasa yang sangat halus. Tapi saya tidak yakin kalau saya tidak pernah pada posisi di atas dia, pasti bahasanya lebih kasar lagi. Ya, jadi dia menyatakan begitu karena mungkin mengerti saya pernah pada posisi di atasnya. Tapi bahasanya sungguh tidak enak, dan kemudian ternyata terbongkar bahwa nama Profesor P ini bukan omon-omon. Saya sendiri yang mendengar dari telinga saya sendiri dan direkam oleh salah satu podcast. Nama itu masih harum terdengar di Universitas Pasar Pramuka. Sampai dengan hari Kamis minggu yang lalu. Hari Kamis minggu yang lalu, saya terjun langsung ke UPP dan kami masih mendapatkan banyak sekali kabar, ada rekamannya, ada hidden kamera juga, yang mengatakan mereka-mereka itu masih menerima kalau ada orang yang mau melakukan itu. Meskipun di situ semuanya menulis, kami tidak menerima lagi editan ijazah. Jadi sebelumnya ada, kalimatnya tuh jelas, kami tidak menerima edit ijazah. Lah berarti sebelumnya ada. Tapi mereka bisik-bisik masih ada. Dan ini yang saya tidak bohong ya, saya tidak boleh bohong. Semua mengatakan, ketika saya mengatakan Pak Kosim, jadi pasarnya sudah terbakar ya? Tidak terbakar mas, dibakar. Hanya 100 meter di situ adalah Polsek Matraman. Hanya beberapa ratus meter di situ adalah 2 kantor pemadam kebakaran. Tapi 200 kios itu habis lunas pada akhir Desember 2024 yang lalu. Jadi ini memang aneh sekali. Setelah ada laporan Bang Egy di Bareskrim. Jadi kan aneh setelah laporan TBWA maksudnya. Jadi clear sekali ya teman-teman. Jadi apa yang kami lakukan, tim ini lakukan di bawah Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi dan Pak Kosinudin selaku koordinator non litigasi, kami menyampaikan apa yang sebenarnya. Kami tidak seperti dia yang hanya melakukan tok detok. Kalau tok detok seperti kaos ini, bukan. Nah kalau ini we walk tok detok. Kami fakta berdasarkan research, berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi
kami siap datang, tapi karena kuasa hukum sudah menemukan bahwa itu sebenarnya tidak penting, bukannya tidak wajib, tapi tidak penting dihadiri, maka kami tidak hadir. Ya, dan kami bersedia, dan teman-teman dari para kuasa hukum ini untuk hadir di setiap podcast atau setiap TV, makanya kami gilirkan. Kadang-kadang apa kabar Indonesia Pagi, kadang-kadang Prime Plus, kadang-kadang Aki Malam, kadang-kadang Sindu Prime dan lain sebagainya ya. Jadi kami semua datang dan kami bergiliran ya untuk datang. Jadi insya Allah kami tidak sendirian, kita juga bersama dengan dorongan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Jadi teman-teman bukan mangkir ya, siap hadir mengklarifikasi kalau yang diklarifikasi itu jelas. Misalnya jelas asli dan jelas palsunya, ya kan? Kalau dia abu-abu kita tidak klarifikasi. Kalau tidak jelas sanad ke dinastinya gitu ya. Jadi ini. Baik teman-teman sekalian, ke terakhir gitu ya sebelum kita tanya jawab ke Bang Jarmada Girsad gitu ya. Ada ya pembacaan pernyataan sikap kita ya. Ini Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan tentang terbitnya undangan klarifikasi Polda Metro Jaya dan undangan gelar perkara khusus Biro Wasidik Bareskrim Polri. Sehubungan dengan terbitnya surat undangan klarifikasi Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan dan sejumlah pihak lainnya untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 dan hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, temuan fakta adanya dugaan ijazah saudara Joko Widodo dicetak di Pasar Pramuka, sekaligus menyikapi adanya undangan gelar perkara khusus dari Biro Wasidik Bareskrim Polri, maka kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, hukum acara yang mengatur mengenai tata cara, proses dan prosedur penyelidikan perkara pidana yang mengikat bagi penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, hakim, juga seluruh warga negara adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di dalam KUHAP tidak dikenal mengenai tata cara, proses, prosedur penyelidikan perkara pidana melalui undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi tidak memiliki sifat mengikat secara hukum, bukan merupakan kewajiban hukum untuk dipenuhi, melainkan sebatas himbauan dan anjuran. Pemenuhan dan atau pengabaian undangan klarifikasi tidak memiliki dampak dan implikasi hukum apapun. Kedua, undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya kepada klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan serta kepada sejumlah pihak lainnya adalah undangan yang bersifat himbauan dan anjuran. Hanya saja karena materi muatan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana penghasutan berdasarkan pasal 160 KUHP, menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan mendistribusikan pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang kesemuanya berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo, maka kami mengambil sikap tidak memenuhi undangan klarifikasi. Dikarenakan materi muatan terkait kasus ini adalah menjadi materi muatan yang bersifat lex spesialis, yakni menjadi delik khusus dalam kurung aduan berupa dugaan pencemaran berdasarkan pasal 310 KUHP, dugaan fitnah berdasarkan pasal 311 KUHP, dan dugaan pencemaran penggunaan sarana elektronik berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE yang sudah dilaporkan oleh saudara Joko Widodo
pada tanggal 30 April 2025 lalu dan telah dilakukan klarifikasi terhadap klien kami pada tanggal 15 Mei 2025 dan pada tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Memperhatikan pula amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU spasi 12/2024 itu, maka menyatakan bahwa delik pencemaran nama baik dalam kurung penghinaan tidak dapat diterapkan jika dilakukan demi kepentingan umum atau dalam konteks pembelaan diri. Penelitian terkait keabsahan ijazah saudara Joko Widodo tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi klien kami, melainkan untuk kepentingan publik berupa transparansi keabsahan dokumen syarat administrasi yang pernah digunakan oleh saudara Joko Widodo untuk menduduki jabatan publik sebagai Presiden Indonesia 2 periode. Ketiga, secara substansi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya memuat informasi adanya pemeriksaan terkait laporan polisi dari sejumlah Polres yang dilakukan oleh saudara Andi Kurniawan, Kapriani, Lecumanan, Karin Rahayan, dan Samuel Sweken, yang informasi media juga dikabarkan mengatasnamakan Lembaga Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu. Mengenai hal ini, kami menegaskan bahwa saudara Andi Kurniawan, Kapriani, Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Sweken baik secara pribadi maupun mengatasnamakan Lembaga Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu tidak memiliki legal standing sebagai pelapor karena tidak ada kaitannya dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Bukan pula korban kasus ijazah palsu Jokowi, sehingga laporan yang dibuat dapat ditegaskan sebagai mengada-ada dan hanya merupakan rangkaian tindakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap klien kami menggunakan sarana pasal-pasal yang tidak relevan, sehingga laporan seperti itu jelas tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hanya menjadi sarana untuk membungkam dan karenanya cukuplah dikesampingkan. Keempat, kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo dan dugaan pencemaran dan fitnah karena merasa direndahkan dan dihinakan tersebut berijazah palsu saat ini secara hukum telah ditangani Barreskrim Mabes Polri melalui aduan TPUA dan Polda Metro Jaya melalui laporan saudara Joko Widodo, sehingga seluruh pihak wajib menghormati proses hukum ini dan tidak perlu membuat gaduh dan merasa menjadi pihak yang menambah ruwetnya masalah yang ikut latah membuat laporan polisi. Seperti yang ditemui oleh saudara Andi Kurniawan, Kapriani, Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Sweken, termasuk Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu. Kelima, dugaan ijazah saudara Joko Widodo palsu makin kuat diyakini publik, terutama selaku politisi PDP senior Biatur Suryadi mengungkapkan modus operandi ijazah palsu Joko Widodo tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta. Karena itu semestinya Barreskrim Mabes Polri menindaklanjuti temuan fakta Biatur Suryadi dengan memeriksa, mengambil keterangan sejumlah pihak yang telah disebut, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap Biatur Suryadi, Andi Wijayanto, Prasetyo Adi Marsudi, David Anggit Widodo, Denny Iskandar, Indra Yulianto, termasuk saudara Paiman Raharjo yang namanya juga ikut terseret dalam skandal ijazah produksi Pasar Pramuka. Keenam, kami mempertanyakan kepada Biro Wasidik Barreskrim Polri yang mengirimkan undangan gelar perkara khusus pada Kamis 3 Juli 2025 dan hanya mengundang saudara Egy Sujana, padahal surat permintaan gelar perkara khusus diajukan dan ditandatangani oleh Rizal Padilla dan Azam Khan, juga sudah meminta agar Dr. Roy Suryo, Dr. Risman Syanipar yang dilibatkan dalam gelar perkara khusus sebagai ahli. Kami menduga kuat undangan gelar perkara khusus dibuat hanya sekedar
untuk memenuhi tuntutan publik, termasuk hanya untuk melegitimasi sikap Bareskrim yang sebelumnya telah menghentikan penyidikan dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi yang diadukan oleh TPUA. Karena itu, kami akan menegaskan sikap terkait hal ini setelah kami mencermati perkembangan ini lebih lanjut. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Terima kasih. Kami dari tim kuasa hukum litigasi dan non-litigasi. Tertanda Jakarta 1 Juli 2025, Petrus Celestianus Esa, Koordinator Litigasi, dan Ahmad Kozijudin Esa sebagai Koordinator Non-Litigasi. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman sekalian. Kita masuk di sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang ingin bertanya gitu ya. Ada yang klarifikasi juga gitu ya. Atau semua cukup jelas, tidak perlu menunggu undangan klarifikasi? Atau mau klarifikasi sendiri? Baik, teman-teman, kalau tidak ada kita akhiri ya sesi ini ya. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Sekali lagi kita sama-sama berjuang dan menginformasikan kepada publik hak-hak informasi yang lebih valid, yang lebih akurat gitu ya. Dan kita tidak menyebarkan berita yang berita bohong, karena kita sudah terlalu banyak pada kegaduhan yang kepalsuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit problem, bukan problem, sedikit saya katakan, yang mengadukan ini sejak tanggal 9 Desember, sudah 6 bulan lebih. Kondisinya berjalan setelah 3 bulan dari itu sakitnya serius sampai sekarang, dan sudah memang agak lumayan enak. Insya Allah memang kalau ada waktu hari Kamis katanya mau hadir ke Mabes Polri untuk menindaklanjuti gelar tersebut. Nah, kita tunggu aja. Namun ini butuh waktu untuk dirapatkan, dimusyawarahkan gitu ya. Jadi sekali lagi, karena konteksnya ini sudah berbenturan dengan Undang-Undang KUHP ya, Kitab Hukum Acara Pidananya pasal 109, maka sudah dijawab oleh Karwasidik bahwa insya Allah akan ada gelar. Namun nanti kita lihat bagaimana gitu ya, karena kita ajukan ahli juga. Sebenarnya kita mau mengajukan banyak ahli, tapi sementara 2, yaitu Dr. Rismond sama Dr. Roy Suryo. Nah, nanti akan menyusul, dan itu memang harus wajib diterima. Tapi spesial yang hadir memang spesial advokat yang masuk di area itu supaya tidak rancuh nanti gitu loh ya. Namun ini masih dalam musyawarah, masih dalam artinya akan dibicarakan untuk yang tanggal 3, karena yang tanggal 2 tadi sudah jelas dijelaskan oleh pihak AK Ahmad Ozinuddin tentang persoalan besok, yang soal undangan dan klarifikasi itu yang memang tidak ada proses hukumnya sebenarnya. Bagaimana wong Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa orang yang langsung menjadi korban yang melaporkan, kalau di luar itu memang tidak bisa. Lah kalau itu dipaksakan bagaimana gitu loh. Inilah yang menjadi masalah. Saya kira mungkin itu aja penjelasan dari saya. Mungkin kalau untuk persoalan nanti gelar khusus bisa ditambahkan oleh Bang Rizal dan Mbak Kurnia. Mau dilanjutkan? Ya, itu penjelasan dari ya, dari perwakilan TPWA yang berkaitan soal perkara khusus. Atau
tambahan lain dari Bang Herman? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk kasus Bitor Suryadi ini, kami akan menjadikan ini novum, bukti baru. Nah, bukti baru ini harus menjadi perhatian khusus dari Mabes Polri maupun dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, ini kita akan segera meminta kepada Mabes Polri, lebih khusus dari Kabareskrim, untuk menindaklanjutin bukti ini. Artinya keterangan saudara Bitor Suryadi ini tidak main-main, ya. Artinya dia ini kan politisi PDIP dan pernah terlibat juga di Jokowi, tim sukses gubernur maupun presiden. Artinya dia memang dulunya orang Jokowi dan dia juga pernah jadi staf KSP, khusus presiden, asisten 4. Nah, ini nggak main-main. Artinya apa? Cerita Bitor ini bukan ngarang-ngarang kalau menurut kami. Artinya ini serius ini. Dia tidak mau main cerita-cerita. Kalau orang bilang cerita bohong, itu coba aja nanti dibuktikan benar. Dan saudara Bitor sudah saya telepon dan dia siap untuk dimintai keterangan itu ini dan siap untuk menjadi saksi untuk teman-teman kami ini. Jadi ini kasus Bitor ini adalah bukti baru bagi kami, atau di istilah hukumnya novum. Dan kedua, untuk di Mabes Polri besok itu Mabes Polri dulu tentang pemanggilan legislatif, ya. Artinya itu harus juga melibatkan Pak Roy Suryo CS. Harus, mereka ini ahli kok. Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan Resmond ini orang-orang ahli. Mereka akan meneliti kok, nggak ditanggapin. Harusnya kami minta ketiga orang ini harus dipanggil juga menjadi saksi sebagai ahli di dalam ini, sehingga transparan dan terbuka. Kedua, surat dari TPU itu udah jelas. Ditujukan juga minta kehadiran Komisi 3 DPR RI, diminta dihadirikan pihak Kejaksaan Agung, diminta juga kehadiran dari Komnas HAM. Itu harus diundang semua. Jangan Egy sudahnya aja yang diundang. Egy juga lagi sakit, Bang Egy ini lagi sakit beliau nih. Sekarang masih terkapar di Rumah Sakit PRI Bogor. Jadi mohonlah, dari kalau mau benar-benar kata Kapolri setuju secara terbuka, ya udah apa yang tersurat di permohonan TPUA itu ya dikabulkan lah, ini kan semua lah. Jelas TPU itu udah jelas minta Komnas HAM harus hadir, pihak Komisi 3 harus hadir, kalau Kejaksaan Agung hadir, bahkan dari apa lembaga PPATK perlindungan saksi, saksi dan korban juga diminta harus hadir. Jadi harus lengkap gitu loh. Kalau benar-benar pihak Mabes Polri ingin benar-benar mencari fakta yang sebenarnya, ingin menegakkan hukum yang sebenarnya. Itu saja sampai dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa ratusan universitas, tapi yang janggal Universitas UPP ini yang kita cari. Lanjut. Ya, ke barisan tambahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa TPUA tanggal 3 Juli yang tanggal 30 Juni yang lalu datang ke Bareskrim untuk dua hal. Yang pertama adalah bersama dengan Aliansi Advokat Bandung Bergerak melaporkan Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo ke Divpropam atas dugaan ataupun sekaligus persangkaan dari kita telah terjadinya apa yang disebut dengan obstruction of justice gitu, atas pengumuman pada tanggal 22 Mei 2025. Jadi kalau Bang Hasinuddin tadi sampaikan abuse of power, saya kira bentuk konkret dari pelanggaran hukumnya adalah obstruction of justice.
jadi melanggar pasal 221 KUHP. Jadi itu delik. Jadi Dirtipidum Brigjen Johandani Raharjo Purwo melakukan tindak pidana, dan itulah yang dilaporkan oleh TPUA kemarin ke Propam Mabes Polri. Yang kedua, kami datang ke Karawasidik untuk menanyakan proses desakan gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA sejak awal 26 Mei, ya 22 Mei 2025 itu pengumuman. 26 Mei TPUA mengajukan keberatan atas pengumuman itu sekaligus meminta dilakukannya gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri 6/2019. Dan itu berulang-ulang ditanyakan, dan terakhir jawabannya yaitu pada tanggal 30 itu juga gitu. Jadi pada siang harinya kita bertemu dengan Korwas, ya, pimpinan, salah satu pimpinan di Biro Wasidik, yaitu siangnya, sore atau malamnya kami sudah mendapatkan surat untuk gelar perkara khusus tanggal 3 Juli 2025, hari Kamis besok. Jadi begitu masalahnya. Persoalan khusus itu, karena itu adalah hak gitu kan pelapor atau pengadu untuk menyampaikan ahlinya. Dan juga tentu saja bisa kita tambahkan juga dengan kuasa hukum gitu ya, sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta dalam gelar perkara khusus itu. Jadi intinya kita mintakan kepada pihak Karawasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan itu adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat diikuti oleh masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup, hanya diketahui oleh sekelompok orang internal, dan itu pun hanya diumumkan begitu saja. Yang jelas itu adalah pelanggaran hukum, dan itu sudah kita adukan sebagai obstruction of justice. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus kalaupun kita nanti ikuti, maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan TPUA berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sehingga penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu dibawa ke ruang pengadilan, dan ujungnya Joko Widodo dihukum karena memang telah melakukan pelanggaran yang disebut dengan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu, pemalsuan gelar juga, dan penggunaan gelar palsu. Saya kira ini menjadi poin penting tuntutan yang dimintakan oleh masyarakat, oleh rakyat bangsa Indonesia melalui TPUA dan para praktisi hukum yang membersamainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firman, ada cukup? Ya. Oh ya, oke. Ke Mas Roy gitu ya. Ini yang diteror gitu. Tapi khusus untuk Universitas Pasar Pramuka, saya tidak bisa komentar, Mas. Saya tadi ini, teman-teman, saya lagi coba searching gitu ya. Berapa perguruan tinggi yang terdaftar Dikti, ada ratusan gitu ya. Kemudian mendapat penghargaan dan akreditasi. Tidak ada Universitas Pramuka. Mungkin karena keluarannya situ rata-rata pejabat gitu ya. Jadi agak susah nilai akreditasinya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perlu saya tandaskan terlebih dahulu, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang dipanggil, bukan dipanggil, diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir.
Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor. Selanjutnya ini yang penting, teman-teman sekalian, apa yang terjadi hari-hari ini, alhamdulillah, saya selalu menulis ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan-tangan Tuhan bekerja. Kehadiran atau kemunculan Pak Bitor Suryadi, tambah satu lagi, kemunculan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, itu bukan kebetulan begitu saja. Tapi beliau-beliau memang mengetahui. Dan ya terpaksa saya bocorkan sedikit, nanti malam jam 19 kami berempat akan tampil di satu TV. Ya, saya, Dr. Rismon, Pak Bitor Suryadi, dan Kolonel Sri Rajasa tampil di satu TV. Ya. Beruntung bagi TV tersebut, ya, saya nggak perlu menyebutkan TV-nya ya, gitu. Tapi namanya acaranya Rakyat Bersuara. Tapi kalau diundang ke yang lain bisa juga. Ke undang yang lain kami siap. Kebetulan saja yang beruntung yang pertama kali mendapat, karena pas Dr. Rismon juga pas barusan berkendara sampai ke Jakarta kembali setelah dari Jogja, setelah dari Universitas Gadjah Mada yang benar. Dan satu lagi nanti akan sampaikan Dr. Rismon, satu hal yang sangat aneh. Universitas Gadjah Mada, alma mater saya sangat sedih melihatnya. Bagaikan kucing dikasih air semuanya. Didatangi humas, lari semua orang-orangnya. Didatangi pihak pimpinan, lari semua. Bahkan skripsi tahun 1985 hilang semuanya. Benar? Jadi enggak, bukan hanya terbakar, nanti ada cerita itu. Jadi dihilangkan atau disembunyikan. Kenapa saya bilang disembunyikan? Kalau disimpan, itu didatangi Pak Rismon, pasti diberikan. Ini enggak diberikan, ada aja, muter aja alasannya. Humas juga beralasan, kami jangan di-shoot, kepala kami adalah data pribadi. Katanya gitu, come on gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar Pak Rismon yang cerita. Ya. Nah, yang menarik adalah, kenapa tadi Pak Sam menyampaikan tentang Pasar Pramuka dan kehadiran salah seorang yang nanti malam sebenarnya diundang, tapi yang bersangkutan tidak berani datang, yaitu Profesor P. Diundang, ya. Jadi TV itu mau cover both side, mau diundang, tapi terus meminta Profesor P ini untuk datang, tapi terakhir saya dengar tidak bisa datang, dia menjawab dengan pasrah. Aneh, karena pada tanggal 6 Mei 2020 yang lalu, Profesor P itu mengirimkan, setelah tidak ada hujan, tidak ada angin, Profesor P itu mengirimkan WA kepada saya, dan saya sudah lama sekali nggak kontak dengan beliau, meskipun saya kenal dengan beliau, karena dulu beliau itu adalah, sebelum menjadi Wamen, adalah deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang bukan zaman saya, tapi zaman Pak Zainuddin Amali. Jadi 2 periode setelah saya. Tiba-tiba WA dan menyatakan atau menyampaikan, menyarankan kepada saya untuk berhenti melakukan investigasi. Agar apa? Agar keluarga saya damai dan tenang. Ini merupakan sebuah teror, meskipun teror dengan bahasa yang sangat halus. Tapi saya tidak yakin kalau saya tidak pernah pada posisi di atas dia, pasti bahasanya lebih kasar lagi. Ya, jadi dia menyatakan begitu karena mungkin mengerti saya pernah pada posisi di atasnya. Tapi bahasanya sungguh tidak enak, dan kemudian ternyata terbongkar bahwa nama Profesor P ini bukan omon-omon. Saya sendiri yang mendengar dari telinga saya sendiri dan direkam oleh salah satu podcast. Nama itu masih harum terdengar di Universitas Pasar Pramuka sampai dengan hari Kamis minggu yang lalu. Hari Kamis minggu yang lalu saya terjun langsung ke UPP dan kami masih mendapatkan banyak sekali kabar, ada rekamannya, ada hidden kamera juga, yang mengatakan mereka itu masih menerima kalau ada orang yang mau melakukan itu. Meskipun di situ semuanya menulis
kami tidak menerima lagi editan ijazah. Jadi sebelumnya ada. Kalimatnya tuh jelas, kami tidak menerima edit ijazah. Lah berarti sebelumnya ada. Tapi mereka bisik-bisik masih ada. Dan ini yang saya tidak bohong ya. Saya tidak boleh bohong. Semua mengatakan ketika saya mengatakan Pak Kosim, jadi pasarnya sudah terbakar ya. Tidak terbakar Mas. Dibakar. Dibakar. Hanya 100 meter di situ adalah Polsek Matraman. Hanya beberapa ratus meter di situ adalah 2 kantor pemadam kebakaran. Tapi 200 kios itu habis lunas pada akhir Desember 2024 yang lalu. Jadi ini memang aneh sekali. Setelah ada laporan Bang Egy di Bareskrim. Jadi kan aneh setelah laporan TBWA maksudnya. Jadi clear sekali ya teman-teman. Jadi apa yang kami lakukan, tim ini lakukan di bawah Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi dan Pak Kosinudin selaku koordinator non litigasi, kami menyampaikan apa yang sebenarnya. Kami tidak seperti dia yang hanya melakukan tok detok. Kalau tok detok seperti kaos ini. Bukan. Nah kalau ini we walk tok detok. Kami fakta berdasarkan research, berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi kami siap datang, tapi karena kuasa hukum sudah menemukan bahwa itu sebenarnya tidak penting, bukannya tidak wajib, tapi tidak penting dihadiri, maka kami tidak hadir. Ya, dan kami bersedia dan teman-teman dari para kuasa hukum ini untuk hadir di setiap podcast atau setiap TV, makanya kami gilirkan. Kadang-kadang apa kabar Indonesia Pagi, kadang-kadang Prime Plus, kadang-kadang Aki Malam, kadang-kadang Sindu Prime dan lain sebagainya ya. Jadi kami semua datang dan kami bergiliran ya untuk datang. Jadi insya Allah kami tidak sendirian, kita juga bersama dengan dorongan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Jadi teman-teman bukan mangkir ya, siap hadir mengklarifikasi kalau yang diklarifikasi itu jelas. Misalnya jelas asli dan jelas palsunya. Ya kan? Kalau dia abu-abu kita tidak klarifikasi. Kalau tidak jelas sanad ke dinastinya gitu ya. Jadi ini. Baik teman-teman sekalian, ke terakhir gitu ya sebelum kita tanya jawab ke Bang Jarmada Girsad gitu ya. Ada ya pembacaan pernyataan sikap kita ya. Ini Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan tentang terbitnya undangan klarifikasi Polda Metro Jaya dan undangan gelar perkara khusus Biro Wasidik Bareskrim Polri. Sehubungan dengan terbitnya surat undangan klarifikasi Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan dan sejumlah pihak lainnya untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 dan hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, temuan fakta adanya dugaan ijazah saudara Joko Widodo dicetak di Pasar Pramuka, sekaligus menyikapi adanya undangan gelar perkara khusus dari Biro Wasidik Bareskrim Polri, maka kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, hukum acara yang mengatur mengenai tata cara, proses dan prosedur penyelidikan perkara pidana yang mengikat bagi penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, hakim, juga seluruh warga negara adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di dalam KUHAP tidak dikenal mengenai tata cara, proses, prosedur penyelidikan perkara pidana melalui undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi tidak memiliki sifat mengikat secara hukum, bukan merupakan kewajiban hukum untuk dipenuhi, melainkan sebatas himbauan dan anjuran. Pemenuhan dan atau
pengabaian undangan klarifikasi tidak memiliki dampak dan implikasi hukum apapun. Kedua, undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya kepada klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan serta kepada sejumlah pihak lainnya adalah undangan yang bersifat himbauan dan anjuran. Hanya saja karena materi muatan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana penghasutan berdasarkan pasal 160 KUHP, menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan mendistribusikan pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang kesemuanya berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo, maka kami mengambil sikap tidak memenuhi undangan klarifikasi. Dikarenakan materi muatan terkait kasus ini adalah menjadi materi muatan yang bersifat lex spesialis, yakni menjadi delik khusus dalam kurung aduan berupa dugaan pencemaran berdasarkan pasal 310 KUHP, dugaan fitnah berdasarkan pasal 311 KUHP, dan dugaan pencemaran penggunaan sarana elektronik berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE yang sudah dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 lalu, dan telah dilakukan klarifikasi terhadap klien kami pada tanggal 15 Mei 2025 dan pada tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Memperhatikan pula amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU spasi 12/2024 itu, maka menyatakan bahwa delik pencemaran nama baik dalam kurung penghinaan tidak dapat diterapkan jika dilakukan demi kepentingan umum atau dalam konteks pembelaan diri. Penelitian terkait keabsahan ijazah Saudara Joko Widodo tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi klien kami, melainkan untuk kepentingan publik berupa transparansi keabsahan dokumen syarat administrasi yang pernah digunakan oleh Saudara Joko Widodo untuk menduduki jabatan publik sebagai Presiden Indonesia 2 periode. Ketiga, secara substansi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya memuat informasi adanya pemeriksaan terkait laporan polisi dari sejumlah Polres yang dilakukan oleh Saudara Andi Kurniawan, Kapriani, Lecumanan, Karin Rahayan, dan Samuel Sweken, yang informasi media juga dikabarkan mengatasnamakan Lembaga Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu. Mengenai hal ini, kami menegaskan bahwa Saudara Andi Kurniawan, Kapriani, Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Sweken baik secara pribadi maupun mengatasnamakan Lembaga Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu tidak memiliki legal standing sebagai pelapor karena tidak ada kaitannya dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Bukan pula korban kasus ijazah palsu Jokowi, sehingga laporan yang dibuat dapat ditegaskan sebagai mengada-ada dan hanya merupakan rangkaian tindakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap klien kami menggunakan sarana pasal-pasal yang tidak relevan, sehingga laporan seperti itu jelas tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hanya menjadi sarana untuk membungkam dan karenanya cukuplah dikesampingkan. Keempat, kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo dan dugaan pencemaran dan fitnah karena merasa direndahkan dan dihinakan tersebut berijazah palsu saat ini secara hukum telah ditangani Barreskrim Mabes Polri melalui aduan TPUA dan Polda Metro Jaya melalui laporan Saudara Joko Widodo, sehingga seluruh pihak wajib menghormati proses hukum ini dan tidak perlu membuat gaduh dan merasa menjadi pihak yang menambah ruwetnya masalah yang ikut latah membuat laporan polisi. Seperti yang ditemui oleh Saudara Andi Kurniawan, Kapriani, Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Sweken, termasuk Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu. Kelima, dugaan ijazah Saudara Joko Widodo palsu makin kuat
diyakini publik terutama selaku politisi PDP senior Biatur Suryadi mengungkapkan modus operandi ijazah palsu Joko Widodo tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta. Karena itu semestinya Bareskrim Mabes Polri menindaklanjuti temuan fakta Biatur Suryadi dengan memeriksa mengambil keterangan sejumlah pihak yang telah disebut termasuk tetapi tidak terbatas terhadap Biatur Suryadi, Andi Wijayanto, Prasetyo Adi Marsudi, David Anggit Widodo, Denny Iskandar, Indra Yulianto, termasuk saudara Paiman Raharjo yang namanya juga ikut terseret dalam skandal ijazah produksi Pasar Pramuka. Keenam, kami mempertanyakan kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri yang mengirimkan undangan gelar perkara khusus pada Kamis 3 Juli 2025 dan hanya mengundang Saudara Egy Sujana, padahal surat permintaan gelar perkara khusus diajukan dan ditandatangani oleh Rizal Padilla dan Azam Khan, juga sudah meminta agar Dr. Roy Suryo, Dr. Risman Syanipar yang dilibatkan dalam gelar perkara khusus sebagai ahli. Kami menduga kuat undangan gelar perkara khusus dibuat hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan publik, termasuk hanya untuk melegitimasi sikap Bareskrim yang sebelumnya telah menghentikan penyidikan dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi yang diadukan oleh TPUA. Karena itu, kami akan menegaskan sikap terkait hal ini setelah kami mencermati perkembangan ini lebih lanjut. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Terima kasih. Kami dari tim kuasa hukum litigasi dan non-litigasi. Tertanda Jakarta 1 Juli 2025, Petrus Celestiano Sesa, Koordinator Litigasi, dan Ahmad Koji Judinesa sebagai Koordinator Non-Litigasi. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman sekalian. Kita masuk di sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang ingin bertanya gitu ya, ada yang klarifikasi juga gitu ya, atau semua cukup jelas tidak perlu menunggu undangan klarifikasi, atau mau klarifikasi sendiri. Baik teman-teman, kalau tidak ada kita akhiri ya sesi ini ya. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Sekali lagi kita sama-sama berjuang dan menginformasikan kepada publik hak-hak informasi yang lebih valid, yang lebih akurat gitu ya. Dan kita tidak menyebarkan berita yang berita bohong, karena kita sudah terlalu banyak pada kegaduhan yang kepalsuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.